Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul hannanul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu likafatil jinni wal insan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi lahum bi ihsan ila mamarriz zaman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allahu ta'ala bi ayatihil ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana bikum alaikumur raqiba. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat yang sangat agung, yang apabila nikmat ini dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, maka nikmat yang satu ini mengalahkan nikmat segalanya. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu wa naf'u lil muslimin." Dua perkara ini tidak ada bandingannya. Mana yang dua perkara itu? Yaitu nikmat iman. Yang kedua adalah kita bermanfaat untuk sesama muslim. Dengan mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, berarti kita punya sebuah cita-cita yang sangat panjang dan tidak pernah terukur, yaitu menginginkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirah. Maka ketika kalimat la ilaha illallah yang kelak nanti keluar dari napas yang terakhir kita, itu merupakan salah satu tanda bahwa kita adalah makhluk yang dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirah. Oleh karena itu, dibalik rasa syukur yang sangat besar atas nikmat yang sangat besar, maka kekhawatiran yang sangat besar akan terpeleset iman pun, itu pun harus dikedepankan oleh orang yang beriman. Supaya berhati-hati di dalam menjaga keimanan, supaya betul-betul di dalam menjaga keimanan, bukan hanya sekedar mengucapkan tetapi harus diyakini, bukan hanya sekedar diucapkan dan diyakini tetapi harus dibuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugia Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada makhluk yang sudah sempurna kebaikannya dengan adanya permintaan penambahan akan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneruskan salawat dan salam itu kepada para keluarganya,
kepada para sahabat dan orang-orang yang mencintai para sahabat, yakni kelompok para alim ulama tabi'in, dan juga menyambung kepada orang yang mencintai ulama-ulama tabi'in, yakni ulama kelompok tabi'i wat tabi'in. Dan semoga selawat tetap mengalir dan menyambung kepada umat muslim yang tetap istiqamah untuk mencintai para alim ulama yang silsilahnya muttabarak sampai kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimuliakan oleh para malaikat Allah, bahkan menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia. Beliaulah manusia yang pertama kali sukses melaksanakan antara hak dirinya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama kali menjadi suri tauladan, yang ketika mampu membentuk rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan sebelum menikah dengan Siti Khadijah, beliau adalah seorang pebisnis yang sukses di kota Mekah, lalu mencetakkan para sahabat dengan pebisnis yang sangat sukses, dan meletakkan seluruh para pejabat-pejabat menjadi orang-orang yang betul sukses di hadapan manusia, lebih-lebih sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai umatnya, bukan hanya sekedar membanggakan beliau, bukan hanya sekedar membesarkan beliau, tentu kita harus berpikir apa sebab kebesaran beliau, supaya kita tetap ketika mencintai orang yang besar, maka kita menjadi manusia yang dibesarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah manusia yang mampu menata kehidupan, yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Lalu apakah dasar peletakan beliau? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua harus berpegang teguh bahwa ada tujuan Allah menciptakan kita, yaitu illa liya'buduni, supaya kalian pertama kali adalah mengenal dengan istilah ubudah. Bila sempurna ubudah maka muncul ibadah, bila sudah ibadah maka muncul ubudiyah. Tiga hal ini tidak bisa dilewatkan oleh setiap kita. Yang dimaksud dengan ubudah adalah gunakanlah potensi akal. Akal merupakan salah satu pembeda daripada kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan akal kita bisa mengetahui mana untung dan mana rugi. Dengan akal kita bisa mengetahui mana benar dan mana salah. Maka mensyukuri akal yang wajib adalah pertama kali mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan, renungkan sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata dan senyata-nyatanya. Jangan kalian berpikir tentang Allah karena kalian tidak akan pernah sampai ke sana. Tetapi Allah sudah membuktikan tanda-tanda kekuasaannya. Hanya Allah yang satu dalam zat, hanya Allah yang satu di dalam af'al, hanya Allah yang satu di dalam asma. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang indah kecuali diciptakan indah oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali karena Allah. Tidak ada yang bisa memadorotkan dan membahayakan satu sama lain illa biiznih, kecuali karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya hina, yang tidak memiliki apa-apa, ketika datang ke alam dunia dan besok pun ketika keluar dari alam dunia tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan muncul jiwa kesombongan dalam dirinya. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang pantas diagungkan. Tapi setiap manusia harus menyadari dirinya adalah makhluk yang hina. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah inilah merupakan dasar utama.
supaya kita bisa meletakkan setiap makhluk adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti adanya Allah menciptakan tanda-tanda kebesarannya di dalam badan. Bukankah Allah menciptakan mata alias al-basir supaya kita sadar ada yang melihat? Bukankah tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan kita bisa mendengar supaya kita sadar ada yang maha mendengar? Bukankah setiap kita diberikan tenaga kemudian kita menghilang supaya kita sadar ada Al-Qahar yang maha gagah? Maka ubudah ini harus betul-betul ditanamkan. Sehebat apapun perlawanan kita, tetap kita tidak akan bisa menghalangi kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyadari bahwa setiap kita diciptakan Allah dan juga diatur oleh Allah dan diberikan potensi untuk mengenal Allah, maka muncullah keinginan dari setiap manusia ingin berterima kasih kepada Allah. Maka keinginannya pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Maka muncul dasar untuk menata kehidupan adalah yang disebut dengan ibadah. Kullu ismin jami'in lima yuhibbullahu ta'ala wa yarda qawlan kana aw fi'lan. Silakan berkata, silakan berbuat, tapi lihat aturan-aturan Allah. Setiap aturan Allah pasti menjamin keamanan, setiap aturan Allah pasti menjamin kepada ketenangan. Maka di dalam ibadah inilah diatur saudara-saudara. Ada ibadah yang disebut dengan hablum minallah atau ubudiyah. Setiap kita yang ingin menjadi hamba ya Allah, pelaksana-pelaksana yang diridhoi Allah, haruslah berdasar ibadah kepada ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bukankah dalam Islam ada aturan yang disebut dengan syariatul munakahat? Di situ aturan kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ikatan keluarga. Dan barang siapa yang menginginkan ketentraman dan keberkahan dalam berekonomi, maka tinjaulah aturan Allah dalam syariatul muamalah. Dan barang siapa yang pengen adanya ketentraman, baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka kita semuanya umat Islam harus betul-betul melaksanakan syariatul jinayat, larangan-larangan dosa-dosa besar yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Setiap umat Islam harus bisa melaksanakannya agar umat Islam menjadi contoh bagi yang lainnya. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah, yang ketiga kita harus sadar, kalau kita semua sudah mengetahui bahwa yang menciptakan kita adalah Allah dan juga yang mengatur kita adalah Allah, lalu cara ibadah pun juga dari Allah, maka letakkanlah dasar ketika berhubungan dengan siapapun adalah ubudiyah. Maka di dalam Islam ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Perlakukan siapapun, ketika orang berbuat baik, maka kita pun upayakan lebih baik. Ketika orang itu berbuat tidak baik, maka kita upayakan kita bersabar sampai menemukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperlakukan siapapun juga adalah sebagai makhluknya Allah, tentu ada aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga harus meletakkan disebut dengan ukhuwah watoniyah. Setiap kita adalah berbangsa satu, walaupun bersuku berbeda, tetapi setiap kita harus menyadari bahwa keutuhan kita adalah ketika kita saling melengkapi kelebihan satu sama yang lainnya. Dan juga yang terakhir adalah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Satu sama lain di antara kita harus menjadi pendakwah, menjadi contoh bagi yang lainnya. Harus bersyukur ketika kita diingatkan, harus bersyukur ketika kita mendapatkan ilmu. Maka prinsip mujakarah itu pun juga harus diterapkan di antara kita. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi sebaik-baiknya umat, yang menjadi contoh bagi umat-umat yang lain, karena rahmatnya kita, kasih sayangnya kita, mengetahuinya kita dengan tugas dan pokok yang sudah Allah ciptakan kepada kita. Setiap kita adalah ibadah, setiap kita adalah harus ubudah, dan setiap kita bertanggung jawab untuk bisa memakmurkan alam sebagai khalifah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana
محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار الستار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لكافة الجن والبشر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأحيار لكم بإحسان إلى يوم المعصر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وتلف الملواني وتعقب الأسراني وتكرر الجددان وتصب الفرقداني وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من هداية وسلاما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة نعمة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة نعمة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.